Kakak ibunya apa adik-adik yang di rumah? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kok pada lemes? Kakak sapa sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, puji Tuhan kalau adik-adik yang di rumah masih dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, udah pasti udah cantik, udah mandi, udah rapi. Jadi adik-adik yang di rumah tetap ikuti instruksi setiap ibadah online kita pada hari ini ya. Dan walaupun kita masih ibadah secara online, tidak boleh mengurangi rasa sukacita adik-adik untuk memuji Tuhan. Oke? Nah, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Mari kita puji Tuhan lewat lagu kita. Haleluya nomor 406 ayat 1. Hata orang tadiate upama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama anakmu Yesus Kristus, kembali kami ucap syukur Tuhan untuk napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan hingga saat ini Kau masih memberikan kami kesehatan. Dan juga Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kami dapat beribadah walau di rumah saja ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkati ibadah kami ini dari awal ke tengah hingga akhirnya nanti Tuhan. Berkati adik-adik kami yang berada di rumah. Biarlah Tuhan hati dan pikiran mereka Kau kuasai. Dan jangan biarkan Tuhan kuasa iblis mengganggu konsentrasi mereka dalam ibadah ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga berkati ya Bapa setiap adik-adik kami agar mereka selalu bersuka cita Tuhan walau ibadah di rumah saja. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk negara kami ya Tuhan yang masih dalam keadaan dipengaruhi oleh virus corona ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang akan melakukan semua virus ini agar kami bisa beribadah dan bertatap muka kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan kami juga sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Biarlah Tuhan yang akan menghapuskan dosa kami agar tidak ada penghalang bagi kami untuk datang kepadamu. Inilah doa permohonan kami Tuhan, melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ingat Tuhan selalu melihat perbuatanmu baik dan buruknya. Maka dari itu jangan pernah berbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita puji Tuhan lewat lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang mereka perbuat. Buat
mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran. Masing-masing sudah harus memegang Alkitab supaya kita bisa bersama-sama membaca firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa melindungi kami, seluruh anak-anak sekolah minggu GKPS Kriaman Tubuh yang pada saat ini Tuhan kami masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kasih Tuhan tetap melindungi kami, menjauhkan kami dari wabah COVID-19 sehingga kami dapat tetap di dalam sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat kami dengarkan dengan baik. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, firman Tuhan yang mau kita dengarkan hari ini tertulis di dalam Ulangan 20 ayat 19 sampai dengan 20. Mari kita adik-adik semua membuka Alkitabnya, Ulangan 20 ayat 19 sampai dengan 20. Kita baca bersama-sama. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusak dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Adik-adik, sebagai tema kita pada minggu ini di awal Agustus, yaitu adalah menjaga. Menjaga. Tadi di dalam nats kita ada kata pohon. Tentu adik-adik semua tahu dan pernah melihat pohon. Pohon-pohon. Dan adik-adik semua tentu tahu apa itu fungsi daripada pohon. Ya, adik-adik tentu sering berteduh di pohon. Maka fungsi pohon pada saat itu adalah untuk melindungi dari panas matahari, atau pada saat hujan turun, maka adik-adik mau berlindung di bawah pohon. Di samping itu adik-adik, ketika pohon itu berdaun hijau, ya, maka dia akan menghasilkan oksigen. Oksigen adik-adik tentu tahu kan, itulah yang kita gunakan untuk bernapas. Kebutuhan oksigen pada manusia itu sangat perlu. Maka itulah sebagian daripada fungsi pohon. Cerita ini adik-adik adalah ketika Musa membawa bangsa Israel menuju kota Kanaan. Sangat jauh dan sangat lama. Di perjalanan mereka pasti sudah menemukan beberapa bangsa-bangsa yang sudah mendiami tempat-tempat yang mereka temui. Nah, pada saat mereka bertemu dengan bangsa lain, tentu ada perebutan lokasi. Pada saat itu terjadilah peperangan antara mereka. Nah, pada saat mereka berperang, tentu mereka ada yang menebang pohon. Ya, mereka menebangi pohon. Nah, di sini Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan melarang supaya mereka tidak menebang pohon. Tetapi Tuhan mengatakan supaya mereka boleh memakan buahnya untuk pohon yang berbuah. Mereka juga bisa menebang pohon
tahu masalah yang timbul sekarang oleh penebangan pohon-pohon di hutan. Ada banjir bandang, ada longsor yang bisa mengganggu kegiatan kita sebagai manusia. Ketika ada banjir bandang, adik-adik tahu semua akan membuat orang-orang di sekitar sungai itu akan mengungsi. Tentu kegiatan akan berhenti, sekolah tutup, perekonomian juga berhenti. Siapa yang bertani yang kena banjir bandang tentu akan berhenti bekerja sebagai petani. Oleh karena itu adik-adik, betapa merugikan sekali kepada kita manusia apabila kita mengganggu, merusaki pohon-pohon atau merusaki tanaman-tanaman. Ya, termasuk di situ tanaman atau bunga-bunga. Kita tahu fungsi daripada bunga itu adalah untuk memberi keindahan. Kalau di rumah kita sekarang ada tanaman yang ditanam oleh mama kita, jangan kita cabuti supaya dia tidak mati, tapi kita pelihara, yaitu dengan menyiramnya, menjauhkannya dari orang-orang yang suka mencabuti tanaman. Kita tahu, adik-adik tahu semua bahwa lingkungan kita ini kelihatan segar, kelihatan indah kalau ada tanaman. Maka pada hari ini tema dari firman Tuhan yang sampai kepada kita adalah untuk menjaga pohon-pohon, menjaga tanaman, bunga-bunga dan semuanya. Itu adalah tugas daripada adik-adik semua. Adik-adik harus menjaga pohon-pohon, menjaga tanaman-tanaman, bunga-bunga dan semuanya yang memberi keindahan dan memberi manfaat kepada kita semua. Kalau ada teman-temannya yang mencabut tanaman, merusak tanaman, kita adik-adik semua bisa melarang, tegur dengan baik, jangan dirusakin, nanti jadi nggak cantik. Ya adik-adik ya, boleh seperti itu. Kalaupun kita lihat di jalan ada yang menebang pohon, kita bisa katakan, jangan ditebang, nanti udara kita jadi kotor atau lingkungan kita jadi gersang. Ya adik-adik, itulah tugas daripada adik-adik, melindungi, menjaga lingkungan, jangan merusak tanaman-tanaman, tapi kita harus memelihara. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sesuai dengan temanya kita disuruh untuk menjaga lingkungan. Mari adik-adik semua lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjaga, melindungi tanaman-tanaman yang sudah begitu indah ada di lingkungan kita, yang menyelamatkan kita, yang melindungi kita dari udara panas, dari hujan, dari banjir. Maka adik-adik semua, mari kita lakukan firman Tuhan, menjaga lingkungan, menjaga tanaman yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Oke adik-adik, mari kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang Tuhan telah berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang memberikan pengajaran kepintaran kepada kami anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam kehidupan kami, di dalam menjaga kesehatan lingkungan, kesehatan diri sendiri, menjauhkan diri daripada wabah corona. Terima kasih Tuhan, ajarkan, mampukan seluruh anak-anak sekolah minggu, terutama anak-anak sekolah minggu ke KPS Tuhan, dimanapun mereka berada, biar mereka kuat dan selalu sehat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ayat hafal
berdoa. Dan kita akan bertemu kembali minggu depan tanggal 9. Dan adik-adik tetap bersemangat ya. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu yang masih kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan, bernyanyi dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, supaya firman-Mu yang kami dengar tadi dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kuatkan kami, kuatkan semua anak-anak sekolah minggu, supaya kami dapat memelihara lingkungan alam sekitar kami. Kami dapat memelihara pohon-pohon, tanaman yang ada di sekitar kami. Yang mana Tuhan, pohon-pohon beserta bunga-bunga yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan kami, menemani kami, memampukan kami, supaya kami dapat memelihara dan menjaga seluruh ciptaan Tuhan, seluruh pohon-pohon dan bunga yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, walaupun kami masih beribadah dari rumah, tetapi kami semua anak-anak sekolah minggu masih tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan yang tetap hadir di tengah-tengah kami, yang memampukan kami, menolong kami, dan selalu menemani kami dalam apapun yang menjadi aktivitas kami seharian. Terima kasih ya Tuhan, dan ampunilah kami Tuhan buat salah dosa kami, supaya kami layak datang ke hadapan Tuhan, dan kami layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan